Candi ini menawarkan pengalaman yang mendalam bagi siapapun yang memijakkan kakinya di tanah bersejarah ini. Selamat datang dalam perjalanan melintasi lorong, ruang dan waktu menuju kejayaan masa lalu yang tak terlupakan. Berdiri tegak sejak abad ke-8, Candi Sewu memancarkan pesona dan keindahan yang tak tertandingi. Candi Sewu lebih tua dari Candi Borobudur dan Candi Prambanan, menjadikannya saksi sejarah dari peradaban kuno yang gemilang. Sesaat kita termenung, membayangkan candi yang megah ini, yang semula terdiri dari 249 candi yang megah, memenuhi landscape dengan kemegahan dan kebesarannya. Masyarakat setempat dengan kekaguman yang tak terbatas menyebutnya Candi Sewu, dalam bahasa Jawa yang bermakna Candi Seribu. Di bawah kubah langit yang terhampar membiru, sinar mentari memeluk erat batu-batu tua, menari-nari di antara relief yang mempesona, membangkitkan bayang legenda asmara Bandung Bondowoso dengan Roro Jonggrang. Saat kami, para penjelajah zaman, melangkah ringan di tanah bersejarah, mengenang masa lalu dengan keindahan yang tak terhingga dalam mahakarya arsitektur dan mandala raksasa Candi Sewu. Di antara hamparan hijau yang luas, tersembunyi sebuah keajaiban arsitektur kuno yang memukau. Candi Sewu, atau yang dikenal juga sebagai Manjusrigra, sebagai kompleks candi Buddha terbesar kedua setelah Borobudur. Ia memancarkan keagungan dan keanggunan yang menakjubkan. Candi Sewu terletak di Dukuh Bener, Desa Bukisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi Sewu adalah permata sejarah yang berjarak sekitar 800 meter di sebelah utara Candi Prambanan. Dikelilingi oleh alam yang mempesona, candi ini menawarkan pengalaman yang mendalam bagi siapapun yang memijakkan kakinya di tanah bersejarah ini. Selamat datang dalam perjalanan melintasi lorong, ruang dan waktu menuju kejayaan masa lalu yang tak terlupakan. Berdiri tegak sejak abad ke-8, Candi Sewu memancarkan pesona dan keindahan yang tak tertandingi. Candi Sewu lebih tua dari Candi Borobudur dan Candi Prambanan, menjadikannya saksi sejarah dari peradaban kuno yang gemilang. Sesaat kita termenung, membayangkan candi yang megah ini, yang semula terdiri dari 249 candi yang megah, memenuhi landscape dengan kemegahan dan kebesarannya.
Masyarakat setempat dengan kekaguman yang tak terbatas menyebutnya Candi Sewu dalam bahasa Jawa yang bermakna Candi Seribu. Setiap sudut Candi Sewu serta reruntuhan batu-batu kuno menyimpan cerita-cerita legendaris tentang masa lalu, menceritakan kisah-kisah perjalanan spiritual dan keagungan sebuah peradaban yang hilang dalam balutan kemegahan batu dan ukiran yang indah. Langit-langit yang tinggi, puncak-puncak candi yang menjulang, dan atmosfer mistis yang menyelimuti udara, semuanya mengundang kita untuk merasakan pesona dan keindahan masa lalu yang terlestarikan dengan megahnya. Di dalam kepak masa lalu yang menyapu melalui sayap sejarah, ada dua naskah terpahat yang berbicara dengan keagungan dan kebesarannya. Prasasti Kelurak bertuliskan tahun 782 Masehi dan Prasasti Manjusrigra tahun 792 Masehi. Dari pahatan prasasti ini terbongkarlah sebuah misteri. Nama asli Candi Sewu yang tersembunyi di balik tabir zaman adalah Prasada Vajrasana Manjusrigra. Prasada bukan sembarang kata, melainkan melodi suci yang menggema di antara jajaran candi dan kuil. Ia adalah panggilan bagi kebesaran spiritual, menyulut jiwa yang haus akan kebijaksanaan dan kedamaian. Sebagai prasada, candi ini tidak sekedar bangunan batu, melainkan kuil suci yang merangkul alam semesta dalam pelukannya. Vajrasana, suatu tempat yang di dalamnya bertahta intan dan halilintar, membentuk tahta kekuasaan Sang Pencipta. Dalam cahayanya, kita menemukan panggung bagi pencerahan, tempat kaki-kaki para pencari kebijaksanaan menginjak tanah bersejarah yang menggetarkan jiwa. Tempat ini bukan sekedar ruang fisik, melainkan gerbang menuju dimensi yang lebih tinggi yang membuka jalan bagi yang mencarinya. Manjusrigra, rumah bagi kebijaksanaan yang dihuni oleh Manjusri. Manjusri sendiri adalah salah satu bodhisattva atau calon biksu dalam ajaran Buddha. Dengan demikian, Prasada Vajrasana Manjusrigra yang dikenal sebagai Candi Sewu adalah lebih dari sekedar bangunan batu. Ia adalah epik spiritual, panggung pencerahan, dan rumah bagi kearifan yang abadi. Dalam nyanyian angin dan bisikan masa lalu, ia mengajak kita untuk menapaki perjalanan yang tak terlupakan menuju pemahaman yang lebih dalam akan diri dan makna sejati keberadaan. Dalam jejak peradaban yang melambai-lambai, ada sentuhan sejarah yang menemukan titik terang dalam rahasia masa lalu. Diduga Candi Sewu yang megah ini didirikan oleh tangan bijak Raja Mataram kuno kedua, Rake Panangkaran.
Dalam rentang waktu pemerintahannya yang gemilang antara tahun 746 Masehi hingga 784 Masehi, keajaiban batu itu melambung tinggi di tengah hutan sejarah. Jejak sejarah serta legenda merangkai benang-benang keagungan mencatat bagaimana kompleks candi yang memikat ini memperoleh sentuhan magis oleh tangan penuh kebijaksanaan Rakai Panangkaran. Namun tidak berhenti di situ. Cerita kisah itu terus berlanjut. Dalam jejak-jejak waktu, dipercayai bahwa Candi Sewu kemudian dipugar dan diperluas oleh tangan mahir Raja Mataram kuno berikutnya, yaitu Rakai Pikatan, Raja Mataram kuno yang membangun Candi Prambanan. Adanya Candi Sewu yang bercorak Buddha berdampingan dengan Candi Prambanan yang bercorak Hindu merupakan bukti nyata bahwa Kerajaan Mataram kuno menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama. Dalam satu kawasan, dua warisan budaya yang megah ini berdiri berdampingan dengan harmonis, mencerminkan keragaman spiritual yang dihormati oleh masyarakat pada masa itu. Kehadiran dua candi ini tidak hanya menunjukkan keterampilan arsitektural yang luar biasa, tetapi juga mencerminkan semangat inklusif dan rasa hormat terhadap kepercayaan yang berbeda. Candi Sewu dengan keindahan arsitektur Buddha yang megah dan Candi Prambanan yang dikenal dengan keagungan arsitektur Hindu menunjukkan bagaimana dua tradisi besar dapat hidup berdampingan dalam satu kerajaan. Keberadaan keduanya di satu wilayah yang sama mengisyaratkan bahwa Kerajaan Mataram kuno menghargai pluralisme dan mengakomodir berbagai keyakinan religius dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah cerminan dari masyarakat yang menghormati kebebasan beragama dan memahami pentingnya kerukunan antar umat beragama. Kerajaan Mataram kuno melalui jejak sejarah yang ada di Candi Sewu dan Candi Prambanan mengajarkan kepada kita pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Nilai-nilai ini tetap relevan dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman. Mengunjungi kedua candi ini bukan hanya sebuah perjalanan arkeologis, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang mengingatkan kita pada kebijaksanaan leluhur dalam menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Kompleks Candi Sewu yang luas dan megah memberikan gambaran yang menakjubkan tentang kejayaan masa lalu Kerajaan Mataram kuno. Para ahli memperkirakan bahwa pada zamannya tempat ini merupakan pusat kegiatan agama Buddha yang sangat penting. Dengan ratusan candi perwara yang mengelilingi candi utama, kompleks ini
tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah dan ritual keagamaan bagi umat Buddha, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, politik, dan kehidupan urban masyarakat Jawa kuno. Candi Sewu sebagai salah satu kompleks candi Buddha terbesar di Indonesia menunjukkan betapa besarnya pengaruh agama Buddha di wilayah ini. Candi Sewu diyakini menjadi pusat keagamaan yang ramai, di mana biksu berkumpul untuk beribadah, belajar, dan melakukan ritual keagamaan. Suasana spiritual yang kuat di tempat ini membuktikan peran pentingnya dalam penyebaran ajaran Buddha pada masa itu. Selain fungsinya dalam keagamaan, Candi Sewu juga diperkirakan memainkan peran penting dalam urusan politik dan kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa kuno. Dengan luasnya kompleks yang mencakup berbagai struktur dan fasilitas, Candi Sewu mungkin juga berfungsi sebagai pusat administrasi dan tempat berkumpulnya para pemimpin untuk mengatur strategi dan kebijaksanaan kerajaan. Kompleks Candi Sewu yang mengagumkan membentang di atas lahan seluas 185 meter kali 165 meter, menghadirkan pemandangan arsitektur yang luar biasa dari masa lalu. Pintu masuk utama kompleks ini terletak di sisi timur, tetapi akses ke dalam kompleks ini juga bisa dilakukan melalui pintu di keempat penjuru mata angin, masing-masing dijaga oleh sepasang arca dua rapala yang gagah dengan tinggi hampir 2,5 meter. Arca-arca ini berdiri kokoh, memberikan kesan megah sekaligus sebagai penjaga di setiap pintu masuk Candi Sewu. Pada awalnya, kompleks Candi Sewu terdiri dari 249 bangunan candi yang disusun membentuk mandala Wajradhatu yang dalam kosmologi Buddha Mahayana melambangkan perwujudan alam semesta. Di tengah kompleks ini berdiri candi utama yang paling besar, dikelilingi oleh candi-candi perwara atau candi kecil. Candi-candi perwara ini disusun mengelilingi candi utama, menciptakan pemandangan simetris yang indah dan penuh makna spiritual. Candi utama di kompleks Candi Sewu adalah mahakarya arsitektur yang menakjubkan dengan diameter 29 meter dan tinggi mencapai 30 meter, terbuat dari batu andesit yang kokoh. Keagungan candi ini semakin terlihat dengan adanya struktur yang menjorok keluar di setiap penjuru mata angin, masing-masing dilengkapi dengan tangga dan ruangan tersendiri yang dimahkotai oleh susunan stupa, menciptakan pemandangan yang sangat mempesona. Berdasarkan temuan pemugaran, diperkirakan bahwa rancangan asli bangunan ini hanya berupa candi utama berkamar tunggal. Namun, seiring waktu, candi ini diperluas dengan penambahan struktur tambahan di sekelilingnya.
Pintu-pintu penghubung dibuat untuk mengintegrasikan bangunan tambahan dengan candi utama, menciptakan satu kesatuan arsitektur yang harmonis dan megah. Ruangan utama di tengah candi memiliki atap yang lebih tinggi dan dapat diakses melalui ruang timur, memberikan kesan lapang dan agung. Di dalam ruangan utama ini, para ahli meyakini dulunya terdapat arca Bodhisattva Manjusri atau Buddha yang terbuat dari perunggu setinggi 4 meter. Sayangnya, arca tersebut kini telah hilang, kemungkinan besar dijarah berabad-abad lalu untuk diambil logamnya. Meskipun demikian, kehadiran arca ini tetap meninggalkan jejak sejarah yang mendalam dan memberikan gambaran betapa sakralnya candi ini pada masa itu. Candi utama di Candi Sewu tidak hanya merupakan puncak dari keindahan arsitektur, tetapi juga simbol spiritualitas yang kuat. Dengan setiap detail yang dirancang dengan teliti dan penuh makna, candi ini mengajak setiap pengunjung untuk merenungi dan menghargai warisan budaya serta nilai-nilai luhur yang telah dijaga selama berabad-abad. Ya, Candi Sewu memberikan pengalaman yang mengesankan dan mendalam, menghubungkan kita dengan masa lalu yang kaya akan kebijaksanaan dan keindahan.